Kabar baik buat Shin Tae-yong, si anak emas siap kembali bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa mendapat kabar baik karena anak emasnya, yakni gelandang Persis Solo Zanadin Faris sudah sembuh dari cedera. Seperti diketahui, Zanadin Faris menjadi salah satu andalan timnas U20 Indonesia. Ia bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu pemain emas Shin Tae-yong. Sebab Zanadin Faris sangat diandalkan oleh Shin Tae-yong saat tampil di ajang internasional. Kabar baik akhirnya datang, yakni Zanadin Faris sudah kembali dan bisa bermain. Zanadin merupakan pemain muda potensial dan bisa menunjukkan itu dalam permainan pertamanya setelah cedera panjang. Kembalinya Zanadin Faris tentu saja menjadi kabar baik buat Shin Tae-yong. Sebab ia akan memiliki banyak pilihan pemain untuk menghadapi agenda timnas Indonesia senior maupun timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong bakal memiliki lebih banyak pemain gelandang yang bisa diandalkan khususnya di timnas U23 Indonesia. Walaupun tak menutup kemungkinan Zanadin bakal dipanggil ke timnas Indonesia senior yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, tak hanya untuk timnas Indonesia senior saja. Ia juga bisa menambah kekuatan tim Merah Putih yang telah lolos ke Piala Asia U23 Qatar. Kekuatan timnas U23 Indonesia bisa bertambah lagi dengan kabar kembalinya Zanadin Faris. Sebab Zanadin sendiri sudah sering menjadi andalan Shin Tae-yong di timnas U20 Indonesia. Sehingga ia pun memiliki peluang bakal menambah kekuatan timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di Piala Asia U23 nantinya. Apalagi dalam ajang Piala Asia U23 tak akan bergulir bertepatan dengan agenda FIFA. Tentu saja Shin Tae-yong bisa kekurangan pemain karena pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, hingga Elkan Bagot terancam tak dilepas ke timnas U23 Indonesia. Situasi ini tentu saja bisa membuat Shin Tae-yong pusing. Namun dengan kembalinya satu pemain seperti Zanadin tentu bisa menjadi kabar bagus ke depannya. Shin Tae-yong bawa Zaki dan Hoki ke timnas Indonesia untuk proyek panjang 5 tahun ke depan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong punya rencana sendiri untuk Zaki Ashraf dan Hoki Caraka. Seperti diketahui, kedua pemain ini masuk dalam 26 pemain skuad Garuda yang dipersiapkan untuk tampil di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tidak hanya Zaki dan Hoki, satu nama lain yakni Arkan Fikri juga masuk dalam deretan pemain muda yang dibawa untuk ajang tersebut. Menariknya, mereka memiliki kans untuk mencatatkan debut di timnas senior pada pertandingan melawan Brunei Darussalam nanti. Shin bahkan memberikan sinyal bahwa dia akan terus mendidik pemain mudanya untuk jadi pemain masa depan timnas. Shin Tae-yong menjelaskan pemain muda yang dipanggil harus bisa beradaptasi dengan tim. Mereka harus banyak pemain muda yang lebih senior. Hal ini membuat mereka bisa berkembang menjadi lebih baik di masa depan. Menariknya, 3 pemain muda ini ditempatkan pada posisi yang cukup strategis di timnas Indonesia. Mereka juga akan bersaing ketat untuk bisa mendapatkan kesempatan mencatatkan caps perdana di skuad Garuda. Zaki yang berposisi sebagai winger kanan akan bersaing dengan Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri demi mendapatkan tempat. Sementara itu, Hoki yang merupakan striker akan bertemu dengan Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan, dan Dimas Derajat di posisi tersebut. Bertugas di lini tengah, Arkan Fikri yang berposisi sebagai gelandang serang akan memperebutkan posisi utama dengan Ricky Kambuaya dan Marcelino Ferdinand. Cederanya Marcelino membuatkan debut Arkan Fikri semakin terbuka. Shin Tae-yong menegaskan bahwa misinya tidak hanya fokus pada skuad Garuda saat ini. Tapi proses regenerasi pemain juga harus dipikirkan dan ini membutuhkan langkah yang tepat dalam memberikan menit bermain untuk pemain muda. Shin menilai pemain-pemain muda yang mereka panggil masuk dalam program timnas untuk masa depan skuad Garuda.
Sebisa mungkin Sintayong terus cari pemain keturunan untuk tambah kuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tetap membuka peluang bagi pemain naturalisasi untuk masuk ke dalam skuad impiannya. Hal ini disampaikan pasca latihan perdana timnas Indonesia di lapangan Senayan, Jakarta Pusat. Ini adalah latihan persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika ditanya terkait kondisi timnas Indonesia, Sintayong mengakui bahwa kualitas pemainnya sudah cukup baik. Akan tetapi timnas Indonesia saat ini memiliki program jangka panjang, menargetkan beberapa event besar seperti Piala Asia 2024 dan Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, dia tidak menutup kemungkinan mencari pemain tambahan untuk mendongkrak kualitas tim, termasuk menggunakan pemain naturalisasi. Dalam pemusatan latihan kali ini, Sintayong memanggil 26 pemain. 4 diantaranya adalah pemain naturalisasi. Dari nama yang ada, pemain naturalisasi memang memenuhi hampir setiap lini. Ini bahkan belum termasuk nama lain yang juga mendapat pujian ketika bermain bersama timnas Indonesia, seperti Ivar Jenner dan Jordi Amat. Bahkan saat ini ramai tentang proses naturalisasi beberapa pemain baru, seperti bek Swansea City, Nathan Chuaon, pemain berusia 21 tahun yang saat ini berkewarganegaraan Belanda. Ada juga bek Venezia Football Club J. Edzes yang bahkan proses naturalisasinya sudah masuk ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini tentu akan memperketat persaingan pemain untuk merebut hati Sintayong. Fenomena naturalisasi pemain ini memang penuh pro kontra karena dianggap mempersulit talenta lokal untuk berkembang. Akan tetapi Sintayong dan PSSI memiliki perencanaan sendiri.